Kita ketemu lagi. Video kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1153. Chapter dimulai dengan lanjutan flashback atau perjalanan Harlat dari kecil hingga dia terbunuh. Dulu saat dia masih kecil bermain bersama Dory dan Brogy. Harlat adalah keturunan dari raksasa kuno, memiliki tubuh yang sangat besar, kekuatan yang luar biasa, dan status yang tinggi. Harlat tumbuh menjadi seorang penjahat yang sombong dan jahat sehingga tidak ada orang yang bisa mengendalikannya. Lalu kita singkat cerita, Harlat sudah menjadi raja. Dia terlihat menaiki kapal bersama pengikutnya. Menurutnya, orang luar sangatlah membosankan. Dia terlihat mengupil di saat dia melempar upilnya di lautan. Upilnya seperti meriam. Kemudian kita pindah scene, kita berada di suatu kerajaan di dunia baru. Kita lihat ada sebuah sirkus di sana. Kita lihat di sana ada raksasa wanita yang terpenjara di sana. Nama dia adalah Ida. Dan dia dibuat pertunjukan oleh mereka, sehingga banyak orang yang ketakutan ketika Ida mengamuk di sana. Sementara itu, Harlat tahu dia meneropong dari kejauhan melihat raksasa wanita di penjara untuk buat pertunjukan sirkus. Harlat tampak marah. Dan tak butuh lama, Harlat menghancurkan tempat itu dan dia langsung menyelamatkan Ida. Ida terlihat khawatir. Harlat mengatakan untuk tak perlu khawatir. Dia tidak terima kalau Elbaf diolok-olok seperti itu. Dia juga mengenalkan diri kepada Ida kalau dia adalah raja di Elbaf. Namun mengejutkan, Ida malah menampar wajah Harlat. Dia bertanya-tanya kenapa dia malah ditampar. Kemudian Ida minta Harlat untuk kembali ke tempat tadi dan dia harus minta maaf ke semua orang di sana. Harlat berkata, apakah Ida gila? Kenapa dia malah ingin balik ke kerajaan boneka kecil? Ida langsung mukul Harlat lagi sampai benjol di kepalanya. Ida menjelaskan bahwa mereka menahannya karena mereka memberikan sebuah pekerjaan untuknya setelah mereka menemukan Ida di ambang kematian. Dan mereka menyelamatkan Ida, lalu mereka berikan pekerjaan tersebut dan uang yang cukup buat makan hingga Ida sembuh total. Ida melanjutkan, kerajaan boneka kecil, apa maksudmu? Ida sampai menangis. Ida mengatakan kalau Harlat sombong dan memalukan. Ida marah karena tindakan raksasa dari Elbaf membuat semua raksasa lain ikut dicap buruk. Dengan kata lain, tindakan kasar atau brutal dari Elbaf membuat semua raksasa dianggap sama jelek, biadab. Padahal tidak semua raksasa seperti itu. Kemudian mereka kembali, terlihat Ida membantu para manusia untuk membangun tempatnya. Harlat hanya bisa memandang ini, lalu dia menyuruh pengikutnya untuk segera membantunya. Terlihat raksasa Elbaf dan manusia berhasil menata kembali atau membangun rumah yang telah hancur. Mereka terlihat gembira. Raksasa Elbaf berkomentar kalau teknik konstruksi manusia berbeda dan para manusia juga akan mengajarkan beberapa hal seperti rempah-rempah, makanan, dan lainnya. Kemudian Ida membawa Harlat menemui raja di tempat itu untuk meminta maaf dan Harlat yang dikenal sombong mulai menundukkan kepalanya. Dan akhirnya di malam hari, Harlat dan para manusia berpesta bersama dan mereka melakukan tarian nikah. Kemudian mereka kembali berlayar dan Ida ikut bersamanya. Ida menjelaskan kalau dia lahir di South Blue di Pulau Samuanai. Kemudian mereka berlabuh di suatu pulau. Ida bertanya, apa Harlat sudah melewati ular raksasa yang berlumuran darah? Harlat menjawab, apakah yang dimaksud Ida adalah Red Land? Harlat mengatakan kalau sudah melewatinya dan tidak bisa kembali lagi. Kemudian kita lihat Harlat membantu manusia lagi, lalu Harlat mengajak Ida untuk datang ke Elbaf, sementara pengikut Harlat berkomentar kalau Harlat sekarang sudah berubah. Kemudian di Elbaf 105 tahun yang lalu, akhirnya Harlat kembali di Elbaf. Dia langsung mengungkapkan kepada semua penduduk di Elbaf kalau dia akan sering pergi ke luar negeri. Dia berharap bisa menjalin perdamaian dengan negara tetangga dan juga mempelajari budaya mereka, sehingga ini dapat negeri Elbaf menjadi lebih makmur. Kita lihat
Banyak yang merespon Harlat kalau mereka setuju dengannya. Kemudian Jarul dan tetua lainnya berkomentar kalau ini adalah sebuah perubahan. Kemudian Harlat kembali berlayar. Selama perjalanan, Harlat sampai mencatat perjalanannya. Mereka bisa melakukan saling tukar diplomasi dengan bangsa lain. Jadi Elbaf bisa membangun budaya yang lebih dalam. Jadi orang perlu menjalankan hubungan. Jika tidak, maka kerjasama internasional tidak akan terjadi. Singkat cerita, 81 tahun yang lalu di Elbaf, Harlat memiliki seorang bayi atau anak darinya telah lahir, yaitu Hajrudin. Sayangnya, Elbaf tidak bisa mengakui pernikahan mereka berdua karena hanya darah murni yang diizinkan dalam keluarga kerajaan Harlat. Minta maaf kepada Ida, tapi Ida mengatakan tidak masalah soal ini. Sementara itu, para tetua memilihkan calon untuk Harlat. Nama dia adalah Estrid. Dia keturunan dari raksasa kuno. Dia lebih layak menjadi seorang ratu. Dia berasal dari desa alkohol. Dia seorang yang tahu soal seni bumi dan angin. Dia mengatakan kepada Harlat kalau dia sudah ditakdirkan untuk mencintai Harlat selamanya. Dia menyuruh Harlat untuk melupakan Ida. Lalu baru dia masuk, dia langsung mengatur ruangan-ruangannya. Dia berkata, energi sihir mengalir ke arah timur, jadi semangat raja bocor sehingga Estrid menyuruh menutup jendelanya. Lalu dia minta cermin di sana untuk dibuang karena letaknya membentuk pola 5 bintang yang mematikan. Kemudian Estrid menunjukkan seekor kuda yang bernama Asura, yaitu sebuah keberuntungan. Ini adalah hadiah untuk Harlat yang diberikan dari keluarganya. Anehnya di sini, kaki kudanya tersebut ada 8. Lalu Estrid menyuruh penjaga untuk membawa perhiasannya ke kamarnya dan juga menyuruh pelayan mulai sekarang hingga sekarang dia akan Harlat akan makan semua makanan di tempat piring perak. Kita pindah scene di lautan, sepertinya ini Duano dan ini adalah 70 tahun yang lalu. Di zaman itu ombak laut yang besar masih membuat perjalanan antar pulau masih sulit. Tapi teknik navigasi canggih menarik negara lain. Harlat juga menunjukkan sebuah log post. Kemudian kembali di Elbaf, Harlat bercerita tentang petualangannya yang bertemu dengan manusia ikan. Dan di waktu itu seorang pangeran terlahir yang bernama Neptunus. Harlat mengungkapkan kalau mereka bersatu dengan kegembiraan. Dan kemudian 63 tahun lalu di Elbaf, dan Harlat masih di luar negeri, lahirlah Loki. Estrid dan Harlat sudah memikirkan nama Loki sebelumnya. Di saat Estrid ingin melihat Loki, dia terkejut melihat Loki seperti iblis, matanya seperti naga. Estrid langsung terkejut menjauh darinya. Dia mengatakan kalau dia menolaknya dan mengatakan kepada Harlat bahwa bayinya lahir dalam keadaan tidak bernafas. Dia menolak keras karena tampangnya seperti iblis. Narator mengatakan ketika Pangeran Elbaf mengangkat tangannya ke atas, tidak ada seorang pun yang memegang tangan kecilnya. Terlihat Loki mengeluarkan air mata. Narator melanjutkan, dikatakan bahwa yang paling sial adalah jiwa-jiwa yang sial. Apakah mereka yang ditolak sejak lahir oleh ibunya sendiri? Terlihat Estrid membawa Loki dengan penuh kebencian. Dia mengatakan kepada penjaga untuk tidak memberitahu ke semua orang bahwa tidak ada bayi yang lahir sekarang. Dia langsung membuang Loki ke dunia bawah Elbaf dari atas. Kemudian Estrid menggemaskan barang-barangnya dan juga perhiasannya. Dia ingin kembali ke desa dan tidak ingin melahirkan lagi. Menyedihkan, Loki yang sudah ditolak sejak lahir oleh ibunya dan dibuang ke dunia bawah. Kita lihat Loki di saat masih bayi, dia merangkak naik ke atas pohon dikit demi sedikit. Terlihat dia menangis dan tubuhnya dipenuhi luka-luka. Sementara itu, Estrid pingsan dan kesehatannya menurun. Lalu dia mengatakan kepada penjaga bahwa sudah terjadi sebelum dia lahir. Dikatakan bahwa Raja Harlat suatu hari nanti akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Sementara itu Harlat berjuang melawan tembok diplomasi. Harlat merasa kesal. Dia berkata diblokir oleh pemerintah lagi. Kenapa negara tidak bebas saja? Sedangkan Ida mengatakan kepada Hajrudin apakah dia ingin bertemu dengan adiknya. Hajrudin tampak marah. Dia tidak ingin menyebutkan adik karena tidak lahir dari ibunya sendiri. Tapi justru membuat Ida semakin gemas melihat Hajrudin marah seperti itu. Narator melanjutkan, sejak saat itu setiap masalah yang menimbulkan Elbaf disebut karena kutukan Loki.
Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini kita bisa tahu Harlat yang dikenal liar, gila, dan sombong dia menjadi berubah drastis karena seorang wanita. Ida telah berubah Harlat menjadi raja yang lebih bijaksana, baik hati, dan tidak sombong lagi. Semenjak itu Harlat menjadi raja yang baik kepada semua warganya dan juga kepada manusia di luar Elbaf. Allah tidak ada hentinya berlayar untuk menjalin hubungannya dengan negeri lain, sehingga lahirlah Hajruddin putra pertama dari Harlat. Tapi dia diharuskan memilih ratu yang memiliki keturunan asli di Elbaf, sehingga dia bertemu dengan Estrid, ibu dari Loki. Di sini bisa membuat kita berubah pandangan terhadap Loki. Yang awalnya kita tidak suka dengan Loki, tapi di flashback ini bahwa Loki bukan hanya ditolak oleh orang-orang Elbaf atau bahkan ditolak dunia, tapi dia sudah ditolak oleh ibunya sendiri. Bahkan teganya dia membuang Loki ke dunia bawah Elbaf. Wajar saja ibunya menolaknya dan kaget harus melahirkan anak yang berpenampilan seperti iblis. Jadi dia milih membuangnya dan meninggalkan kerajaan untuk kembali ke desanya. Tapi kasihan melihat Loki yang masih bayi, tidak tahu apa-apa, yang seharusnya mendapatkan pelukan pertama dari ibunya, tapi dia harus berjuang sendiri dari dunia bawah manjat pohon untuk kembali ke atas. Di sini seakan-akan Loki ingin minta keadilannya. Jadi ini alasannya, mata Loki ditutup perban bukan karena luka, tapi karena matanya yang memiliki mata iblis atau mata naga. Dan kita tidak tahu bagaimana Harlat bisa tahu kalau dia adalah anaknya, padahal Estrid membuangnya dan tidak boleh ada yang tahu soal kelahiran Loki. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1153. Dan tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi review manga One Piece chapter selanjutnya dan juga manga-manga lainnya. Dan sampai jumpa.